Wadimor, tentu sarung kita. Pernikahan merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia. Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan atau akad yang sangat kuat antara dua orang manusia laki-laki dan perempuan atau mitsaqun ghalidh untuk mentaati perintah Allah serta melanjutkan keturunan untuk menjalankan amanah Allah di muka bumi. Begitu pentingnya pernikahan dalam Islam. Allah mensyariatkannya dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nur ayat 23, Allah berfirman, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Namun dalam Islam, hukum pernikahan dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan bisa juga menjadi haram dilakukan. Berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, salah satu pernikahan yang haram dalam Islam adalah poliandri. Poliandri adalah pernikahan di mana seorang wanita menikah atau memiliki dua orang suami pada waktu yang sama. Alasan poliandri bisa karena faktor ekonomi, kebutuhan lahir dan batin yang tidak terpenuhi oleh suami sebelumnya, dan sebagainya. Islam sangat tegas dalam hal ini, apapun alasannya. Hukum poliandri dalam Islam adalah haram dan termasuk zina. Lantas, bagaimana Islam menyikapi para pelaku poliandri? Mengapa Islam sangat tegas melarang poliandri? Mari kita simak pembahasannya bersama guru-guru kita dalam majelis ilmu siang ini, Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita kembali berjumpa dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Az-Zikra, Jalan Raya Kalimulya, Cilodong, Depok. Dan hari ini tema yang akan kita bahas cukup menarik mengenai poliandri dalam perspektif Islam. Dan hari ini saya Amel Sani tentunya tidak sendiri, sudah ditemani dengan sahabat saya Mas Sofyan yang sudah bersama dengan guru-guru kita. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Amel Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Damai Indonesiaku. Betul sekali apa yang disampaikan sahabat saya tadi Amel Sani, bahwa tema kita pada kesempatan siang hari ini mengangkat dari sebuah kasus yang terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, di mana seorang istri memiliki 3 suami, bahkan cukup menghebohkan kasus tersebut beritanya. Dan yang terbaru, bahkan sang suami yang kedua ini telah dihabisi nyawanya, telah dibunuh oleh suami yang ketiga. Dan juga kasus-kasus yang lain juga terjadi yang sama, kasus poliandri yang juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Nah, pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita akan berbicara mengenai perspektif atau kacamata Islam. Seperti apakah poliandri menurut perspektif Islam? Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita akan mengkaji bersama-sama guru-guru kita yang sudah hadir tengah-tengah kita. Ada Habib Nabil Al-Musawa, kemudian juga Kiai Haji Khalil Nafis dan Ustazah Qatrun Nada. Di segmen pertama ini pemirsa, kita akan mengkaji bersama, mendengarkan tausiah dari Habibana Habib Nabil Al-Musawa mengenai kewajiban berbagi dan sifat murah hati dalam Islam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadal Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Khalil dan juga yang saya hormati Ustazah Qatrun Nada dan juga para jamaah kaum muslimin baik di Masjid Al-Khairiyah ini maupun juga yang menonton televisi Damai Indonesiaku dimanapun berada. Jadi tema kita pada siang hari ini adalah berkaitan dengan poliandri. Bagi yang belum mengetahui, maka poliandri itu artinya adalah
seorang wanita yang suaminya lebih dari satu. Boleh nggak kira-kira Bu? Bapak-bapak, ya boleh nggak? Ada ibu-ibu yang mau poliandri, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita dipelihara Allah dari yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana hukum poliandri dalam Islam? Ya, banyak yang menanyakan laki-laki aja boleh poligami, gitu ya. Kenapa wanita nggak boleh poliandri? Kan harus adil, gitu ya. Nah, maka saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, juga anak-anakku sekalian yang menonton, bahwa sejarah nikah di zaman jahiliyah itu ada 4. Ya, jadi yang namanya pernikahan poliandri udah ada dari sejak dulu. Ya, apa saja yang 4 itu? Para ulama seringkali menukil ya dari kitab Al-Hawi Al-Kabir, ya karangan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah taala anhu. Sebenarnya istilah-istilah di dalam hal ini itu sudah ada dari sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha ya menyampaikan di dalam hadisnya lengkap dengan istilah-istilahnya. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dikatakan bahwa masyarakat Arab dahulu kala itu mengenal ada 4 jenis perkawinan. Ya, kalau dibilang dahulu kala berarti zaman jahiliyah, ya Pak, ya bukan zaman sekarang. Tapi ternyata ngulang lagi zaman sekarang ada yang begitu. Ya, jadi zaman jahiliyah itu ada 4 jenis pernikahan, 3 dihapuskan oleh syariat Islam dan 1 dibiarkan atau dibenarkan. Apa saja? Yang pertama, istilahnya di dalam hadis disebut al-wiladah. Al-wiladah itu adalah ketika seorang laki-laki dia ingin menikah dengan seorang perempuan, maka laki-laki itu mendatangi wali dari perempuan itu. Ya, kemudian dia melamar, kemudian dia memberikan mahar, lalu kemudian menikah sampai kemudian punya anak dan keturunan. Itu disebut al-wiladah dan itu dibenarkan oleh syariat dan dibiarkan sampai sekarang. Ya, jadi nikah kita ini apa Pak? Wiladah ya, karena tujuannya memperbanyak keturunan sebagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam masyarakat Arab jahiliyah itu bukan hanya wiladah zaman dulu. Ada yang kedua yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha sebagai al-istibdha. Ya. Al-istibdha artinya adalah kalau seorang laki-laki yang punya istri, lalu dia kepengen punya keturunan yang nasabnya lebih bagus. Dia pengen punya keturunan yang terahnya lebih bagus. Istrinya diminta, mohon maaf, tidur dengan laki-laki lain yang nasabnya bagus. Lalu si suami tadi enggak menggauli istrinya. Sampai istrinya hamil dari laki-laki yang nasabnya bagus tadi, yang terahnya bagus, bangsawan, ya, ada tokoh misalnya dan sebagainya. Setelah hamil, kemudian melahirkan, maka si laki-laki itu merasa bangga karena dia punya anak dari anak tokoh besar. Ya, kalau sekarang istilahnya kumpul kebo. Boleh nggak kumpul kebo? Ya. Nah, jadi zaman dulu tuh sudah ada yang begitu. Ya, jadi kalau sekarang ada yang mengulangi, naudzubillah min dzalik, itu pernikahan jahiliyah namanya. Ya. Kemudian kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang ke berapa tadi? Yang pertama al-wiladah, yang kedua al-istibdha, yang ketiga adalah ar-rahtu. Ar-rahtu ini lebih parah lagi. Beberapa orang laki-laki menikahi satu orang perempuan. Nah, gitu Pak. Ya. Zaman dulu tuh sudah ada kayak begitu, menikahi satu orang perempuan, lalu sampai wanita itu hamil. Jadi giliran tiap hari gantian dia hubungan seksual. Ya. Nanti kalau sudah hamil, kemudian terus punya anak, si perempuan yang satu orang ini istri dari sekian banyak, bisa 10 orang itu. Ya, di dalam riwayat dikatakan suaminya, ya. Istri dari sekian banyak orang itu bilang, ini anak adalah anak dari si Anu. Dia pilih dari 10 itu. Biasanya dia milih yang baik, yang kaya, yang pokoknya yang bisa menjamin anaknya. Maka kemudian si laki-laki itu nggak bisa nolak. Itu adalah anak dia. Dari 10 orang. Itu zaman sekarang disebut
Nah, jadi kalau dibilang poliandri itu hukumnya gimana? Itu pernikahan ya, ngikutin orang dulu, bukan sesuatu yang baru. Kayaknya modern ini, ya, poliandri. Dari dulu juga ada, namanya apa? Ar-rahtu, ya. Nah, kemudian kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, pernikahan yang keberapa? Yang keempat. Belum ini Bu, belum ngantuk. Masih siang kita ini ya. Jadi pernikahan yang keempat. Yang keempat adalah pernikahan yang lebih parah dari itu ya. Di dalam bahasa Arab namanya ar-royat. Ar-royat itu adalah bukan lagi pernikahan tapi pelacuran. Jadi seorang wanita zaman jahiliyah itu kalau dia pelacur, dia kasih bendera di depan tendanya ya. Orang-orang tahu, wah ini kalau mau melacur sama orang ini. Maka bergantian orang datang. Kalau dia nanti hamil, maka dia nyuruh seorang yang dianggap pintar untuk menentukan bentuk anak dengan siapa bapaknya. Lalu kemudian orang itu bilang ini anaknya si Anu. Maka si Anu itu harus mengakui anaknya. Dari sekian puluh atau mungkin ratus laki-laki yang mendatangi dia sampai dia hamil, maka dipilihlah satu orang. Ini yang disebut pelacuran. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, saya ingin menghimbau kepada kita sekalian. Jangan kita menjadi modern dengan kembali kepada jahiliyah. Ya. Yang begitu sudah ada dari dulu. Pelacuran dari dulu juga sudah ada. Dan itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari juga Sayyidatina Aisyah dikatakan yang 3 itu sudah dihapuskan kecuali 1 yaitu menikah secara al-wiladah tadi, yaitu halal, kemudian satu orang dengan satu orang, lalu kemudian mendapatkan keturunan yang sah gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat, ini sekarang tradisi-tradisi jahiliyah ini dikembalikan lagi. Ya, yaitu dengan dengan pelacuran, dengan poliandri, dengan kumpul kebo, ya, itu semua terjadi lagi. Maka kalau kita melihat yang begitu, inilah ciri dari yang disebut al-jahiliyah fil qarnil 20 atau jahiliyah abad 20, ya. Jadi kembali ke zaman dulu lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin nyampaikan kenapa sih nggak boleh sih dalam Islam poliandri? Apa hikmahnya? Pertama, ini Mas Sofyan udah berdiri, jadi pertama aja saya sebut ya. Yang pertama adalah karena untuk menjaga nasab. Di dalam Islam itu nasab adalah kepada bapak. Ya, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil dengan nama bapaknya, itu yang lebih benar di sisi Allah. Kalau bapaknya banyak dipanggilnya dengan siapa? Enggak tahu. Insya Allah nanti dilanjutkan pada sesinya Yai Khalil. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Habibana Habib Nabil Al-Usawa telah menjelaskan kepada kita semuanya dan menceritakan kembali betapa jahilnya pada zaman jahiliyah dulu pernikahan, namun yang disahkan dan juga dibenarkan oleh Rasulullah SAW hanya satu, yaitu pernikahan al-wiladah. Itu semua tujuannya untuk menjaga keturunan dan juga menjaga nasab. Lantas pertanyaannya, sepenting apakah menjaga nasab dalam Islam? Insya Allah akan dijelaskan di segmen kedua nanti oleh guru kita Ustazah Qatrun Nada. Sesaat lagi, tetaplah di Nama Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi, guru kita Habib Nabil telah menjelaskan mengenai jenis-jenis pernikahan pada zaman jahiliyah. Dan selanjutnya di segmen ini pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Nada untuk pentingnya menjaga nasab dalam Islam. Kami persilakan Ustazah Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita cintai dan yang kita muliakan para guru-guru yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Wabil khusus yang tercinta, yang mulia Habibana, kita doakan beliau selalu dalam penjagaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Khalil Nafis pun juga kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam penjagaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para asatizat, para guru-guru juga yang sama-sama kita hormati, Mas Sofyan dan Kak Amel, terima kasih. Alhamdulillah, hari ini kita membahas terkait perkara urusan perempuan. Ibu sehat? Bapak sehat? Badannya sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillah, kelihatan kantongnya sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, poliandri. Ya, di dalam Islam semua diatur begitu terperinci. Jelas, meskipun ada beberapa perkara yang sekira-kiranya kita berpikirnya kok ini enggak adil, mohon maaf, laki-laki diperbolehkan poligami, kenapa perempuan enggak boleh Padahal kalau saja kita memahami apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita benci itu terbaik buat kita. Dan bahkan sebaliknya. Jadi oleh karena itu kita harus berbaik sangka dengan semua aturan-aturan di dalam Islam. Yang melarang, mengharamkan perempuan lebih dari satu punya suami dalam waktu yang bersamaan. Itu namanya poli. Tapi kalau misalnya punya 3 karena sudah meninggal boleh apa enggak? Punya 2 karena suami yang pertama sudah wafat boleh apa enggak? Boleh. Yang dimaksud poliandri adalah punya suami lebih dari 1 dalam waktu yang bersamaan. Naudzubillah min dzalik. Kenapa begitu? Tadi sudah sedikit disinggung oleh guru kita Habibana bahwa hikmahnya. Kenapa sih di dalam Islam itu poliandri sangat dilarang? Karena Islam sangat menjaga yang namanya kemurnian garis keturunan. Ya, karena kalau murni maka semua akan mudah. Tapi kalau sudah kecampuran sesuatu yang memang masih diragukan, ini sangat berpengaruh. Kepada apa? 1, hak asuh atau hak merawat. Atau yang kedua terkait dengan haknya wali, haknya waris, haknya nafkah. Atau bahkan terkait dengan hukum mahram. Harus jelas ini garis keturunannya. Bisa jadi seseorang dilarang menikah dengan fulan. Fulan dilarang menikah dengan fulan. Itu semua harus jelas garis keturunannya. Jadi hikmah yang sangat besar adalah kenapa dilarang yang namanya poliandri. Karena betul sesungguhnya ingin jelas kemurnian dari garis keturunan. Jamaah sekalian, di dalam Islam kalau saja kita sedikit meneliti, kalau saja kita sedikit jeli dengan hukum terkait dengan kaum perempuan. Wahai perempuan, ada di sini? Masih melek? Masih semangat? Alhamdulillah. Kenapa sih nggak boleh yang namanya poliandri? Dan juga ada terkait seseorang ketika dia ditinggalkan oleh suaminya, baik mungkin ditalak cerai ataupun memang sudah ditinggal karena meninggal dunia, ada yang disebut masa iddah. Nih, hikmahnya masa iddah itu pun terkait dengan kemurnian, tujuannya untuk kemurnian garis keturunan darah.
Kalau sekiranya seseorang perempuan ditalak, Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, sesungguhnya ketika seseorang perempuan ditalak maka dia harus melewati masa tunggu. Masa tunggunya 3 kali suci. Atau ketika seseorang misalnya wanita ditinggal karena suaminya meninggal dunia, pun juga menunggunya berapa? 130 hari atau 4 bulan 10 hari. Lalu bagaimana ketika seorang perempuan ditalak, dicerai atau secara otomatis misalnya dia sudah menikah tapi berpisah dengan suaminya, akan tetapi mohon maaf dia belum berhubungan suami istri, maka dia tidak memiliki masa iddah. Kenapa semacam itu? Karena hikmah besarnya adalah ingin memastikan bahwa yang ada pada rahimnya seorang perempuan, kalau memang dia melahirkan, jelas nasabnya. Masya Allah, indah betul aturan yang ditentukan. Indah betul yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Indah betul syariat Islam. Kenapa? Karena semua penuh dengan kebaikan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, oleh karena itu perhatikan hal yang semacam ini. Tadi juga guru kita Habibana sudah menyinggung, jangan ikut-ikut karena zaman modern lagi yang namanya rame. Keren pokoknya kalau mohon maaf perempuan poliandri. Katakanlah ketika kita menjalankan syariat, kita mengikuti apa yang sudah dibawa, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, pastilah semua penuh dengan kebaikan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, wahai wanita, wahai perempuan, udahlah perhatiin aja yang ada atuh udah disyukurin. Ibu yang di sini punya berapa? Alhamdulillah, dah syukurin aja, udah nikmatin aja. Mau bagaimana juga itu istilahnya kalau kata orang Depok, mau gimana bentuknya, mau bagaimana rupanya, mau bagaimana bahasanya. Kalau dulu ngelihat suami kayaknya ganteng banget. Kalau sekarang masih ganteng, alhamdulillah. Tetap kita bersyukur kepada Allah, nikmati semua prosesnya. Kenapa? Karena perempuan ini sesungguhnya kalau bersyukur kepada Allah, menjalankan semuanya gampang masuk surga. Kata baginda Rasulullah SAW, ketika seorang perempuan iza shallatil mar'a khamsaha, kemudian dia betul-betul menjaga diri. Pertama, iza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Ketika seorang perempuan pertama nih, dia sholat 5 waktu. Alhamdulillah wajah-wajah yang hadir di sini wanita-wanita solihah. Sholatnya enggak pernah tinggal. Cuma sholat subuhnya jam berapa kira-kira ya? Oh, insya Allah salatnya tepat di awal waktu, alhamdulillah. Kemudian puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dia taat kepada suaminya. Nih, kilalaha akan dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Akan dikatakan kepada perempuan tersebut yang dia menjaga kehormatan, dia taat kepada suaminya, dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, masuk surga dari pintu mana yang kalian kehendaki. Alhamdulillah. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah, baik kaum wanita, kaum pria, khususnya kaum wanita, jangan ikut-ikutan. Jangan pokoknya ikut-ikutan pengen keren, apalagi itu keluar dari syariat. Tentunya adalah ikuti aturan-aturan dalam Islam, maka itu semuanya akan kebaikannya mengalir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Kotrunada yang telah memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Betapa luar biasanya, begitu indahnya Al-Quran, Islam memberikan peraturan. Sehingga apa yang telah dibenarkan oleh Rasulullah SAW itu insya Allah membawa kebaikan bagi kita semuanya. Ada hak wali, ada hak mahram di sana ketika begitu pentingnya nasab dalam Islam. Nah, masih dengan tema besar kita, poliandri, bagaimana perspektif dalam Islam,
Insya Allah di segmen ketiga nanti Kiai Haji Khalil Nafis akan membahas tentang hukum poliandri dalam Islam, termasuk bagaimana sebab daripada hukum tersebut. Nanti insya Allah dijelaskan di segmen berikut, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Damai Indonesiaku, pemirsa, dengan tema yang sangat menarik sekali, poliandri menurut atau dalam perspektif Islam. Di segmen ini pemirsa kita akan mendengarkan tausiah bersama-sama yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis, bagaimanakah hukum poliandri dalam Islam, termasuk bagaimanakah hukum itu ditetapkan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, baru saja kita dijelaskan oleh Habib Nabil tentang pernikahan, ya. Ada pernikahan wiladah dengan cara orang tua yang menikahkan kita minta sama walinya. Ada yang pernikahan model ar-rahtu, itu modelnya giliran. Tinggal nanti kalau hamil mau menentukan yang mana. Ya. Ada namanya istifdha, pengen kayak apa? Ayam begisar. Jadi modelnya perempuan biar dihamili oleh orang hebat sehingga anaknya hebat. Nah, itu istifdha namanya. Ada arroh itu pelacuran, orang jalan, siapa yang mau mampir silakan mampir, nanti melalui tes DNA-nya. Mukanya yang paling mirip dengan siapa ini? Oh, enggak ada yang mirip, Pak, mirip sama tetangganya, berarti tetangganya dia. Ya, Ibu Ustadzah Qatrun Nada tadi menjelaskan, ini enak kalau yang akhir ini menyimpulkan aja. Ya, bagaimana memelihara nasab, pernikahan itu bukan hanya persoalan seksual, pernikahan itu persoalan keturunan, pernikahan itu berkenaan dengan kehormatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama soal poliklinik. Poliandri, saya kan poligigi gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, soal poliandri tadi dijelaskan oleh Habibana Nabil Al-Musawa. Itu soal perempuan punya dua suami. Jadi kalau yang terjadi kemarin sampai menuju maut itu melebihi jahiliyah. Yang dulu kan lewat tanam saham pergi. Lewat tanam saham pergi. Sampai 10 orang, bahkan kata Habib 100. Ini enggak. Dua-duanya, tiga-tiganya dihadepin. Luar biasa perempuan ini. Oh, jantan perempuan ini ya. Jadi saya ngebayang aja, ini dari mana? Oke, pertama kita ini niatkan bahwa ketika perempuan tidak boleh kawin lebih dari satu, itu karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Di awal disebutkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum. Ini semuanya menunjukkan tentang yang haram dinikahin. Enggak semua orang boleh dinikahin. Dulu di jahiliyah kalau bapaknya meninggal, ibunya istri diwariskan ke anaknya. Enggak boleh dalam Islam. Ibu ya ibu. Meskipun ibu tiri nggak boleh kalau udah nikahin oleh bapaknya. Ini kehormatan di dalam Islam. Bahkan dalam Islam perempuan yang dinikahi oleh Nabi tidak boleh dinikahi oleh sahabat-sahabat Nabi. Ada kehormatan di dalam pernikahan, ada aturan. Islam ini sesuai dengan fitrah manusia. Pak, punya istri belum? Yang belum punya mudah-mudahan oleh Allah diberikan istri. Yang sudah punya jangan bilang amin. Udah punya amin, amin, nambah itu nantinya. Yang laki-laki boleh poligami Pak? Boleh. Kalau perlu dan berani dan raja tega. 3 syaratnya. 1 berani diomelin mertua. Ya,
Berani dia menghadapi tantangan mertua yang satu dan mertua yang lainnya dan teman-temannya. Harus berani. Yang kedua itu kalau tega. Tega ngelihat istrinya menangis. Kata yang tua, saya sendirian sedang dengan yang muda. Kata yang muda, nangis yang muda. Aduh, suami saya sedang dengan yang tua. Akhirnya apa? Datang yang muda diomelin. Karena apa? Cemburu pada yang tua. Datang yang tua ngomelin karena cemburu yang muda. Akhirnya apa? Diusir oleh istri muda, diusir sama istri tua. Akhirnya tidurnya di bawah gentongan Masjid Al-Khairiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dijelaskan bahwa ini ketentuan dalam Islam. Oleh karena itu pertama ini taat kepada Allah. Sudah, ada ketentuan gak semua orang boleh dinikahin. Tidak semua orang boleh menikah. Maka tadi Ibu Ustazah Qadratun Najah menjelaskan tentang iddah. Ternyata hasil penelitian kenapa iddahnya kalau perempuan yang hamil sampai melahirkan. Kalau ini sampai salah satu quru 3 kali sucian. Ini ketentuannya apa? Ternyata bekas laki-laki itu hilang setelah itu. Bekasnya. Loh ini kalau bermalam gantian ini bekasnya kan hilang-hilang. Jangan kebayang ibu-ibu. Kebayang dibayang-bayangin. Saya ingin menjelaskan bahwa hifdzun nasli itu bagian dari maqasidus syariah. Menjaga nasab itu bagian dari tujuan syariah. Ada 5. Daruriyatul khams. Yang pertama hifdzun din, menjaga agama. Itu kewajiban kita menjaga agama. Agama memerintahkan kita jaga. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa kita. Jaga jiwa kita. Yang ketiga adalah hifdzul akli, jangan minum-minuman, jaga otak kita, pikiran kita. Yang 4 adalah hifdzul mal, jaga harta kita, jangan yang haram, jangan ambil punya orang hak kita. Hifdzul irdi atau hifdzul nasbi adalah menjaga nasab kita. Maka ada bin. Tapi enggak usah ribut soal nasab. Ya, enggak usah ribut nasabnya dari mana, nasab dari mana. Udah cari sendiri-sendiri, pastikan kita ini nasab orang baik. Maka model keturunan kita itu pakai perkawinan, pernikahan, siapa yang dinikahin dan bagaimana cara menikahnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga laki-laki, ketika dulu Ghailan bin Aslam itu masuk Islam, istrinya 9. Apa kata Nabi? Amsik arba'an wa farik sairahuna. Lepaskan yang lain, ambil yang 4 aja, pilih. Jadi ada batasnya juga, itu pun kalau berani dan tega gitu. Bapak Ibu sekalian, mengapa ini diatur? Karena pertama kali membentuk masyarakat ini dimulai dari kita keluarga. Keluarganya baik, masyarakatnya baik. Keluarganya buruk, masyarakatnya buruk. Saya ketemu kalau kadang-kadang anak-anak yang nakal, anak-anak yang tak terkendali apa? Oh ternyata dalam keluarganya itu keluarga broken home, cerai. Keluarga-keluarga yang tidak mendidik jadi masalah. Itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian yang terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu ketika pernikahan ini harus mengikuti ketentuan dari Allah Subhanahu. Maka disebut litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warah. Litaskunu biar sukun. Sukun itu diam, tenang. Coba kalau punya 2 suami, kira-kira sukun atau tidak? Kok tahu tidak dari mana? Bayangin aja, satu rumah kan diwawancara itu saya ngeliat tuh di YouTube-nya itu. Malam kamar sini selesai, kamar ke sini. Semalam bisa nggak tidur ya? Kalau semalam minta 3 kali kan sampai pagi. 6 kali. Kebayang, itu pun lain bagaimana mengasuh anak. Bagaimana mendidik anak, rasa cemburu laki-laki dan seterusnya. Jadi perintah Islam itu untuk cocok kepada kehidupan kita sebagai manusia. Allah memerintahkan sesuatu karena ada maslahah. Seandainya tidak tahu karena ilatnya apa, tidak tahu maslahatnya apa. Kalau perintah dari Allah, sam'an wa taat aja, ngikuti saja, enggak usah banyak berpikir dan yang lainnya. Oleh karena itu ketika Islam melarangnya, kami Ustadz Habib Yana Nabi Al-Musawa, Ustazah Qatrun Nada menyampaikan, bukan ilmunya dari kami,
Bukan kami yang tahu, cuman kami diperintahkan untuk menyampaikan. Diingatkan, udah disampaikan tapi nggak ingat. Maka kita fadzakir, saling mengingatkan untuk menjadi kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih Yai. Fadal bisa duduk kembali Yai. Nanti kita akan bahas kembali di segmen berikutnya melalui tanya jawab. Pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah siap, khususnya para jamaah yang di sini mengenai poliandri dalam perspektif Islam. Sudah ada rekan saya Amel dengan jamaah. Silakan Amel. Terima kasih Mas Sofyan. Kini saatnya kita mempersilakan untuk jamaah yang ingin bertanya. Di samping saya sudah ada salah satu jamaah. Assalamualaikum Ibu, dengan siapa namanya? Waalaikumsalam, dengan Bu Yola. Ibu Yola, baik. Pertanyaannya apa Ibu? Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya Ustadz tentang poliandri ya. Banyak kasus yang terjadi saya dengar. Dan tadi juga saya dengar kalau poliandri itu adalah haram. Andai saya ambil satu kasus, satu contoh. Satu keluarga yang ditinggal oleh suami bertahun-tahun, kemudian tidak ada kabar berita, tidak ada nafkah. Nah, sedangkan si istri ini istilahnya masih produktif itu ya, dari sisi keibuannya tuh. Dan kemudian tentu butuh lahir batin. Nah, ya. Apakah si istri berhak untuk poliandri sedangkan suami status mereka belum bercerai. Nah, itu saja Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yola. Menarik sekali tentu pertanyaannya. Dan tentunya pemirsa, kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, poliandri dalam perspektif Islam. Tadi ada satu jamaah yang sudah mengajukan pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab guru-guru kita. Yang pertama akan dijawab Habib Nabil dan juga nanti akan ditambah oleh Ustazah Khotrul Nada. Sedikit mereview bagaimana hukumnya ketika seorang istri yang ditinggal suami tanpa jelas kapan dan waktunya. Namun dia secara usia masih produktif nih Habib. Bagaimana ketika beliau harus menikah lagi? Apakah ini masuk dalam hukuman poliandri seperti apa? Fadal Habib Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Izin Yai Khalil dan Ustazah Khotrul Nada. Jadi ibu yang bertanya dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih itu, dalam syariah itu wanita tidak serta-merta dianggap cerai kalau ditinggal oleh suami. Jadi cerai itu harus ada lafaz dari suami. Saya talak kamu, saya ceraikan kamu, kita berpisah, bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa dia adalah sudah mentalak istrinya, baru kemudian cerai. Nah, oleh sebab itu maka di dalam syariah walaupun misalnya setahun kalau suaminya tidak mengucapkan itu tidak jatuh talak. Tapi Islam juga memberikan jalan keluar bagi para wanita. Wanita di dalam Islam tidak boleh dizolimi. Pertama, suami yang meninggalkan tanpa alasan, apalagi tadi sampai lama begitu, itu dosa besar. Ya. Yang kedua, bahwa di dalam Islam diberikan kesempatan untuk namanya gugat cerai. Jadi jangan nyerain sendiri Bu. Misalnya, wah udah setahun enggak ini, nikah lagi aja kayak gitu. Nah, itu enggak boleh. Ya, jadi kita datang ke pengadilan agama, ya kemudian kita sampaikan kasusnya begini dan begini, maka kita minta namanya gugat cerai. Di dalam syariah itu gugat cerai bisa karena ditinggal tanpa alasan, bisa karena satu kekerasan yang dilakukan sehingga mencelakakan atau memandorotkan istri, dan bisa sebab-sebab lain. Nafkah yang tidak misalnya mencukupi sehingga istri nggak bisa hidup dengan layak begitu. Sementara suaminya misalnya uangnya banyak kemana-mana, itu boleh gugat cerai. Nah, jadi caranya untuk yang kasus tadi, Ibu dan juga para pemirsa sekalian, jangan kita menceraikan sendiri karena nggak bisa. Jadi caranya adalah kita datang ke pengadilan. Ada juga terobosan di Indonesia, Yai Khalil ini tahu persis, ya jadi di Indonesia itu diadakan namanya sighat ta'liq.
Walaupun enggak semua orang mau nerima itu. Gitu ya. Tapi sigat ta'liq itu melindungi istri. Kalau 3 bulan berturut-turut, nah itu kan tidak memberi nafkah dan semua jatuh talak 1, suaminya tanda tangan, berarti sah. Ya, karena al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu tergantung syarat. Kalau dia sudah menyetujui itu, maka sah itu kalau 3 bulan aja tinggal. Tapi ada suami-suami yang nggak mau nanda tangan itu. Nggak ada ini dalam Islam. Saya nggak mau tanda tangan. Nah, itu adalah kebijakan dari pemerintah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habibana, mungkin akan ditambahkan oleh Ustazah Kotrunada. Silakan Ustazah. Masya Allah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasanya nggak layak kalau saya menambahkan karena sudah begitu jelas yang disampaikan oleh guru kita Habibana Nabil Al-Musawwa. Ala kulli hal jamaah sekalian, untuk menghindari hal yang semacam itu, maka pertama niatkanlah baik kaum perempuan, kaum laki-laki, suami, istri, ibu, bapak, kalau sekiranya mau menikah, niatkanlah pernikahan itu untuk ibadah kepada Allah. Karena kalau niatnya untuk ibadah, maka seorang istri tidak akan mungkin menzolimi suaminya. Dan seorang suami kalau memang niat ibadah, pernikahan itu untuk ibadah, maka rasa-rasanya nggak akan pernah mau meninggalkan lama-lama istrinya tanpa ada kabar. Dan juga pasti tidak akan tega untuk meninggalkan istri tanpa ada informasi. Jadi ala kulli hal kita niatkan apa yang kita lakukan khususnya pernikahan ini adalah untuk ibadah. Komunikasi dalam pernikahan itu sangat dianjurkan dan itu diantara salah satu jalan. Salah satu solusi untuk adanya prasangka-prasangka, praduga-praduga yang kadang-kadang suka kita nilai sendiri. Contoh, setahun misalnya suami nggak ngabarin, istri udah berpikirnya macam-macam. Padahal mungkin di sana sinyalnya susah. Oleh karena itu, yuk kita niatkan semua sama-sama pernikahan untuk ibadah dan punya komitmen sama-sama bahwa insya Allah yang kita lakukan semuanya karena Allah, maka insya Allah akan jauh dari berbagai macam ujian dan ujian. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ternyata masih ada durasi yang cukup ini, kami akan persilakan nanti Kiai Haji Khalil Nafis yang akan menjawabnya. Baik, Amel silakan, sudah ada penanya. Terima kasih Mas Sofyan. Nah, pemirsa, sudah ada jamaah kedua yang ingin bertanya. Assalamualaikum Bapak, dengan siapa namanya? Waalaikumsalam, dengan Ian saya. Baik Bapak, silakan pertanyaannya Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertanya, Habib, Pak Kiai dan Ustazah. Saya ingin bertanya karena keharamannya sudah jelas tadi dipaparkan oleh Habibana. Kemudian akibatnya juga sangat mengerikan sekali. Maka saya ingin bertanya bagaimana cara kiat-kiat kita untuk menjaga keturunan kita, saudara kita dari hal tersebut. Kemudian satu lagi pertanyaannya, bagi seorang ibu atau seorang istri yang selingkuh, itu dihukuminya bisa poliandri atau poliklinik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak pertanyaannya. Baik, akan kita persilakan langsung kepada Pak Kiai untuk menjawab. Silakan Bapak. Ya, yang jelas kalau selingkuh jadi poli gigi Pak. Lebih sakit daripada sakit gigi sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya jawab dari persoalan perselingkuhan. Tadi saya belum lebih detail. Kalau ada orang poliandri, maka yang tidak sah adalah perkawinan yang kedua. Perkawinan yang pertama itu sah. Yang zina setiap hubungan intim itu dengan perkawinan yang kedua. Dengan yang pertama tetap itu sah. Dapat pahala kalau hubungan intim malam Jumat sunnah, malam lainnya. Hebat ya. Mak-mak di sana loh, bukan yang muda-muda di sini, mak-mak di sana. Jadi semangatnya, tapi nggak tahu buktinya itu. Jadi kalau yang pertama itu tetap sah, ya, andaikan punya anak sah. Maka dengan yang kedua ini, yang pernikahannya tidak sah dan perkawinannya menjadi zina. Itu beda kawin sama nikah ya, perkawinan menjadi zina, setiap kumpul itu zina. Anaknya ini yang paling repot, ini yang pertama apa yang kedua. Nah itu kan pasti direpot lagi, ini nasabnya kemana. Tadi Habib Nabil menyampaikan bapaknya tuh yang mana bapaknya. Oleh karena itu selingkuh, selingan indah keluarga utuh,
itu tidak benar ya, tidak benar, itu juga haram. Tetap juga ketika sampai terjadi umpamanya hubungan itu menjadi perzinahan. Islam membuka, kalau tadi berani dan tega serta mampu silahkan nikah lagi. Itu kalau mampu dan merasa kurang, kayak orang makan 1 piring kurang ya silakan 2 piring. Tapi setengah piring aja enggak habis masa mau nambah 2 piring atau 3 piring kan mubadzir gitu loh. Jadi tergantung pada orang. Jadi selingkuh tidak ada hukum, apa termasuk poliandri Pak. Ya kalau hubungan poliandri artinya 2 laki-laki 1 perempuan ya iya kalau itu maknanya poliandri gitu ya. Yang kedua berkenaan dengan bagaimana kita menjadikan keluarga kita keluarga yang utuh beneran tanpa seling-selingan itu. Ya, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya udah tahu dalilnya. Yang pertama itu kita perbaiki di dalam rumah tangga kita. Ibu bapak pastikan suami istri itu kayak kita di dalam kamar. Kenapa? Sudah enggak pakai baju dan itu sah. Artinya apa? Saling terbuka antar keduanya, saling menutupi antar keduanya, saling memperindah antar keduanya. Kalau komunikasi saling menyempurnakan ini bisa terlaksana dalam keluarga, saya yakin tidak keluar. Demikian juga istri itu juga merasa terpenuhi oleh suami, suami bisa terpenuhi oleh istri, saling memenuhi antar keduanya. Makanya disebut libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan ini akan berimplikasi kepada anak. Coba ibu bapak sekalian punya anak kecil, tanpa disuruh itu cara berpakaian udah ngikutin kalau perempuan ibunya. Kalau laki ikut bapaknya padahal nggak diperintah. Kenapa? Karena perilaku kita, kehidupan rumah tangga kita itu akan diserap oleh anak kita lebih daripada kata-kata kita. Jadi keteladanan itu yang lebih penting di dalam rumah tangga. Kalau ini sudah bisa dilakukan oleh kita dalam keluarga, insya Allah anak kita akan baik, anak kita akan terpelihara dari tadi poliandri itu ya. Tapi kalau sudah dilakukan dengan baik, ternyata Allah memberikan yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kita sudah berupaya tapi Allah belum memberi hidayah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai Khalil. Berikut ini selingan penting banget ini. Kalau ini lebih penting nih selingannya ini. Karena untuk kemaslahatan bersama nih. Nah, kita akan selingan terlebih dahulu. Nah, segmen tanya jawab usai sudah dan nanti di segmen 5 kita akan ada segmen bincang syariah. Nanti saya akan ke depan bersama Kiai Haji Khalil Nafis berbicara mengenai bolehkah umroh hutang atau umroh menggunakan dana talangan. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia Aku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrabbilalamin kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kini saatnya kita memasuki segmen Ngobrol Syariah yang akan membahas tema mengenai hukum umroh talangan. Dan akan dibahas oleh guru kita Kiai Haji Khalil yang sudah bersama dengan sahabat saya Mas Sofyan. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih pemirsa. Di Ngobrol Syariah ini saya sudah bersama Kiai Khalil dan kita akan membahas tentang umroh dana talangan, Yai. Sebelum ke sana, jauh ke sana kita berbicara secara global terlebih dahulu, Yai, bahwa kita tahu hukum haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, bagaimana ketika umroh bagi yang mampu? Apakah ini hukumnya wajib dan juga masih hukumnya sunnah, Yai? Umroh itu hukumnya sunnah. Kalau haji seumur hidup hanya sekali pada saat dia mampu. Sekarang kategori mampu itu kan sudah ada tambahannya. Selain punya bekal, kemudian badannya sehat, ada kuotanya. Nah, jadi kita perlu antri karena memang kuotanya tak semuanya orang bisa langsung berangkat. Bahkan yang haji khusus pun sekarang harus antri. Mungkin nanti ada yang furoda atau undangan itu yang tidak biasanya ya. Nah kalau umroh ya disunahkan. Jadi ada orang yang pengen berangkat ke Baitullah. Tapi bukan waktunya haji, karena waktu haji kan sudah tertentu. Sementara kalau waktu umroh sepanjang tahun, nah kita boleh berangkat ke sana, kepengen tahu kiblat, kepengen juga tahu masy'ar ya, masyair pengen tahu, kayak ziarah ke sana, kemudian melaksanakan umroh, ya hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal ya nggak apa-apa.
Itu seperti halnya sunnah-sunnah lainnya kayak sholat duha, sholat tahajud itu kan sunnah. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa dan tidak ada sanksi apa-apa. Baik, kita masuk ke tema inti ya, bagaimana dengan tanah umroh dengan menggunakan dana talangan. Sekarang banyak sekali travel-travel yang menawarkan umroh menggunakan dana talangan atau bahkan bisa dicicil. Ini seperti apa ya? Iya, sebenarnya kan kita utang mengutang ini dulu kan jadi aib ya. Orang kalau masuk mau satu lembaga keuangan mau ngutang dia malu. Sekarang ngutang tuh jadi tren. Bahkan kita beli sesuatu ketika ngutang malah pelayanan lebih bagus karena juga ada konsekuensi asuransi dan seterusnya. Betul. Nah, ngutang itu sekarang menjadi tren, asalkan kita bisa kuat bayar ya silahkan. Tapi kalau saya menyarankan kalau kita punya ya silahkan bayar langsung kemudian berangkat. Oh saya punya gaji Pak, kalau nunggu gaji saya nunggu setahun baru berangkat. Sementara ada yang menawarkan dengan cara potong gaji di kantor kami bisa berangkat umroh, rindu Baitullah, pengen masuk di Masjidil Haram, pengen ziarah Masjid Nabawi ya silakan boleh hukumnya untuk ngutang. Apakah berganggu kepada ibadahnya? Tidak terganggu. Ibadahnya tetap adalah mendapatkan pahala, mudah-mudahan Allah menerimanya, kemudian utangnya tetap harus dibayar. Nah, karena sekarang ada tren orang mau ngutang ini bukan karena nggak punya. Jadi karena memang ini saya punya duit, sayang duit saya ini utuh kalau saya pakai. Sementara ada yang nawarin ngutang, ya sudah ngutang aja. Sementara dana ini bisa pakai modal, bisa dilakukan untuk investasi dan seterusnya. Jadi ngutang itu konotasinya maknanya tidak semata-mata karena tidak punya uang, bisa saja karena memang memudahkan dan mungkin karena juga kepengen investasi dan lebih mudah menggunakan keuangannya. Jadi sekarang lebih pada keinginan bukan pada kebutuhan ya Kiai ya. Ya tren pola gitu ya. finansial ya pada manajemen finansialnya, bagaimana manage keuangannya. Jadi memanage keuangan, saya punya duit ya daripada saya bayar mahal-mahal umpamanya 30 juta, 25 juta. Sementara ada yang bisa nyicil uang muka saja 5 juta, sisanya bisa dibayar setahun sehingga dia ngutang. Sehingga ngutang ini bisa saja orang membayar secara tunai, saya bayar, ada namanya bitaksit. Bitaksit itu dengan cara cicil. Asalkan jangan sampai ketika kita minjem uang ini menggunakan riba. Jadi saya pinjem 5 juta atau minjem 25 juta. Kemudian dengan setahun maka menjadi 35 juta. Nah, itu kalau misalnya diterapkan di ibadah umroh seperti itu apakah juga sah dan juga pahalanya bagaimana tuh Yai? Ibadahnya pasti ya tetap sah. Dan mungkin Allah menerima dengan pahala. Tetapi karena ini terpisah dengan ibadahnya, pelaksanaan pinjam meminjam yang menggunakan riba ini yang haram. Tapi seandainya saya meminjamkan 25 juta, tapi jasa untuk pengurusan, jasa begini hal yang lain. Sehingga nanti antara minjem uang dengan jasa pengurusan dua yang berbeda tetapi bayarnya ada. Jadi ada namanya kita akad wakalahnya mewakilkan untuk ngurus atau ijarahnya ya kita multi jasanya kita yang jasa kita bayar cuman nanti ditambahkan dengan utang uangnya itu masih boleh karena akad syariahnya. Tapi kalau uang yang semata-mata ditambahkan berdasarkan waktu itu adalah riba namanya, riba nasi'ah. Baik, Masya Allah tidak terasa waktu kita sangat cepat sekali, rasanya lebih lama lagi mau kita obrolkan lagi, khususnya mengenai syariah ini ya, nanti insya Allah di kesempatan yang lain. Baik, untuk segmen Ngobrol Syariah usai sudah dan sesaat lagi masih di Damai Indonesiaku usai jeda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan jangan lupa sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program religi baru kami di TV One tentunya dengan nama Jalan Syiar dengan tema Santri Papua di Tanah Jawa. Akhirnya saya Muhammad Sofyan, saya Amel Sani, dan juga Sarung Wadimor pendukung acara ini. Sarung Wadimor tentu sarung kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang di ruangan maupun yang menonton di rumah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, jadikan pasangan-pasangan kami, suami dan istri kami, dan juga anak-anak kami sebagai perhiasan mata kami, ya Allah. Dan jadikan kami semua menjadi imam bagi orang yang bertakwa, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina, wa min syarri basarina, wa min syarri lisanina, wa min syarri qulubina, wa min syarri manina. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan apa yang kami dengar, dari keburukan apa yang kami lihat, dari keburukan apa yang kami ucapkan, dan dari keburukan apa yang kami pikirkan dalam hati kami, dan dari keburukan seluruh anggota badan kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.